mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di ruangan majelis guru dalam rangka diseminasi budaya positif. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita kirimkan kepada roh junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bungaraya, yang diwakili oleh Bapak Wakil Urusan Kurikulum, yaitu Bapak Nasimun SPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Kesiswaan, yang kami hormati Bapak Faiz Kantor Harjo SAG, yang kami hormati narasumber kita tentang budaya positif, Ibu Nur Safriani SPD. Baiklah, susunan acara kita pada siang hari ini. Sudah makan Bapak Ibu? Sudah. Yang belum makan masih ada? Ya, betul saja kita ada ya, yang serba tidak ada makanan. Acara kita siang hari ini pembukaan sedang berlangsung, kemudian sambutan, pemaparan materi, sesi tanya jawab dan penutup. Baik, untuk pembukaan marilah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Bungaraya dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bungaraya yang diwakili oleh Bapak Wakil Urusan Kurikulum yang akan disampaikan oleh Bapak Nasimun SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Mohon izin ya Bapak Ibu semuanya. Wakili Bapak Kepala Sekolah, karena saat ini beliau sedang bersama fasilitator sekolah penggerak kita. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Maha Kuasa. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita pada hari ini masih juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh calon guru penggerak itu diantaranya adalah melakukan aksi nyata Bapak Ibu. Ya, di setiap modul, ya modul itu ada 3 modul Bapak Ibu. Modul 1, modul 2, modul calon guru penggerak itu adalah aksi nyata. Nah ini untuk Bu Ia, hari ini adalah aksi nyatanya itu tentang budaya positif, yang dimana dulu saya juga pernah menyampaikan di aula. Maka karena tidak ada perubahan Bapak Ibu itu, ya. Berkaitan dengan ini Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Brincalis PD itu memberikan dukungan, motivasi dan luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya sudah mengalaminya sendiri. Ini Bu Ia, Bu Lendra itu juga sudah mengalami. Sangat di
sambil santai aja ya Bapak Ibu, sambil menunggu jam kita pulang. Jadi kita seperti ngobrol aja di sini ya Bu Siti Rahmi. Kita tuh tidak terlalu tegang kali lah, sambil lihat poin-poin yang cantik-cantik ya. Sambil cuci mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah. Pada hari ini kita dapat berkumpul. Salawat beriring salam tak lupa kita ajarkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang tadi diwakili oleh Bapak Wakil Kurikulum, yaitu Bapak Nasimun SPD, dan yang saya hormati Bapak Wakil Kesiswaan Bapak Faiz Karto Raharjo, dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, rekan-rekan sejawat seperjuangan yang dapat hadir pada ruangan ini dalam rangka kegiatan saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 pada program pendidikan guru penggerak dengan kegiatan materi diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Bungaraya. Kita sambil menunggu teh pucuk nih Bapak Ibu. Si Alan belum datang-datang. Ya, mungkin kita dulu nih sama Ibu Rispa ya Bu Rispa. Maaf merepotkan ya Bu Rispa. 3. Bapak Ibu, pengalaman saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini yaitu dari bulan Agustus kemarin hingga saat ini sudah berjalan lebih kurang 2 bulan, dan alhamdulillah sudah banyak pemahaman yang saya peroleh. Kalau dikatakan ada manfaatnya pastinya ada, walaupun sedikit, tapi setidaknya benar tadi kata Bu Lendra, mulai dari diri kita dan mulai dari hal yang sekecil apapun mungkin itu adalah sebuah perubahan. Nah, di awal saya mengikuti kegiatan ini, saya memahami bahwa di modul 1.1 itu kita mempelajari materi terkait pemahaman kita atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya di modul 1.2 saya mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak, yang mana di sana nilai kita seorang guru penggerak adalah sebagai nilai yang harus kolaboratif, mampu berkolaboratif bersama rekan sejawat, juga reflektif, inovatif, dan juga berpusat pada murid. Kemudian juga selain itu, nilai peran kita selaku guru penggerak yaitu coaching bagi guru lain dan juga pemimpin pembelajaran. Nah, mungkin di sini bisa dikatakan saya sedang berperan sebagai coaching bagi rekan sejawat ataupun bisa jadi pemimpin pembelajaran, karena pemimpin pembelajaran itu tidak hanya kita di dalam kelas tapi juga di forum-forum kita bersama rekan-rekan kita sejawat. Mungkin nanti Bapak Ibu jika mengikuti kegiatan guru penggerak nanti juga akan menjalankan perannya selaku pemimpin pembelajaran. Dan Bapak Ibu, tujuan dari diseminasi ini adalah menyampaikan pemahaman terkait budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Sebelumnya, Bapak Ibu mari perkenalkan terlebih dahulu selama saya mengikuti pendidikan. Saya didampingi oleh Ibu Dr. Andaritawati Tanjung yang merupakan seorang fasilitator dan juga Ibu Sri Zulailah yaitu pengajar praktik. Untuk isi presentasi kita hari ini, pembukaan tadi yang sudah dibawakan oleh moderator dan juga sambutan kepala sekolah yang tadi diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah yaitu Bapak Nasimun. Kemudian penyampaian materi penerapan budaya positif yang saat ini sedang berlangsung dan umpan balik konstruktif serta penutup. Sebelumnya
Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk mengucapkan basmalah agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, adapun latar belakang dari kegiatan hari ini yaitu adalah terkait tentang budaya positif. Yang mana budaya positif ini adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan kita lakukan dalam waktu yang lama Bapak Ibu. Mungkin kita sudah mulai menerapkan beberapa budaya positif yang kita sadari bersama sudah sangat kita terapkan. Namun tinggal dalam kesadaran dalam diri kita bagaimana kita menjalankan budaya positif tersebut. Sudah kita lihat pada aktivitas kita di sekolah, diantaranya datang pagi, kemudian juga guru-gurunya piket sesuai jadwal dan datang tepat waktu. Begitu juga dengan muridnya. Adapun nantinya tujuan dari aksi nyata ini saya lakukan yaitu diantaranya murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin. Selanjutnya murid merasakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Bapak Ibu, kita perlu pakai es bikin ya Bapak Ibu, biar kita lebih semangat. Kita es bikin ya Bira ya. Es krim kita ganti teh pucuk. Ya, kalau saya katakan botak, berarti Bapak Ibu pegang kepala. Kalau saya katakan batuk, Bapak Ibu pegang mulut. Kalau saya katakan batik, Bapak Ibu pegang baju. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Ikuti apa yang saya lakukan. Ya. Ikuti apa yang saya lakukan. Kalau saya pegang botak, berarti kita pegang kepala. Kalau saya bilang batuk, kita pegang mulut. Kalau saya bilang batik, kita pegang baju. Oke. Botak, batuk, batik, batik, botak, batuk. Nah, sekarang kebalikan. Kalau tadi kan lakukan apa yang saya katakan. Sekarang laku. Kalau tadi ikuti apa yang saya lakukan. Sekarang lakukan apa yang saya katakan. Nanti Bapak Ibu lakukan apa yang saya katakan ya. Jangan ikuti apa yang saya lakukan. Oke, kita coba ya. Batuk. Lah, kan lakukan apa yang saya katakan. Bukan lakukan apa yang saya lakukan. Oke, konsentrasi dimulai. Lakukan apa yang saya katakan. Batuk. Batuk. Langsung satu aja. Isi, tolong isi daftar hadir. Ini mau disampaikan ke Bupati Palestina. Ulang lagi. Lakukan apa yang saya katakan. Botak. Batuk. Botak. Batik. Batik. Batuk. Makin siang makin semangat. Oke. Kita sambil nunggu jam pulang karena masih ada sekitar 1 jam. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas es drinkingnya. Silahkan sambil melanjutkan meminum teh pucuknya. Ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Adapun pembahasan kita pada hari ini Bapak Ibu terkait diseminasi budaya positif. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, 5 posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Kira-kira Bapak sudah pernah mendengar tentang dari materi kita? Kita mulai pada materi 1, yaitu disiplin positif.
mengikuti perubahan paradigma melalui keyakinan kita. Coba Bapak Ibu dengan teman sebelahnya, Bapak Ibu boleh saya mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti arahan. Ada A dan B. Bapak Ibu boleh bersama teman yang ada teman di sebelah. Ya, ambil salah satu benda yang berharga menurut Bapak Ibu yang ada di depan Bapak Ibu. Ada permen yang bisa digenggam ya. Kalau botol kan nggak bisa. Ini yang susah. Ya. Kacang minumnya juga boleh ini kan. Atau Bapak Ibu tulis di kertas kemudian digenggam boleh juga. Pokoknya Bapak Ibu silahkan pegang, genggam sesuatu yang menurut Bapak Ibu berharga. Sudah? Bisa boleh dengan dia lah ya. Atau dengan kawan sebelah atau nah, ya. Kemudian Bapak Ibu silakan di antar bersama temannya yang tadi sudah berpasangan, salah satunya menjadi bagian yang menggenggam tangannya dengan erat, dan yang teman sebelahnya berusaha membuka tangan kepala yang tadi dikepal oleh temannya dengan kuat. Boleh Bapak Ibu lakukan? Atau kita maju ke depan dua orang, Budi sama Bu Eka. Ayo Budi sama Bu Eka. Yang sering kita memiliki sesuatu yang berharga yang harus Bapak Ibu pertahankan. Ada uang. Ayo. Boleh? Satu orang yang menggenggam, yang satunya lagi membuka. Nah, kita minta Ibu Dwi Apriningsi dan Ibu Eka. Silakan, yang menggenggam siapa? Salah satu boleh Bu Eka, silakan. Sekarang boleh Bu Dwi mencoba membuka kepalan yang digenggam oleh Bu Eka untuk mengambil sesuatu yang dikepal oleh Bu Eka. Boleh, Ibu Dwi, lakukan dengan segala upaya Bu Dwi. Tarik, 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 ayo tarik. Ayo, oh mereka dikasih, oke baik. Tepuk tangan buat Bu Eka dan Bu Dwi. Ya, terima kasih Bu Eka, silakan kembali duduk. Nah, boleh tergantung yang mana yang mau genggam ini juga boleh. Ya, dari praktek yang dilakukan oleh Bu Eka dan Bu Dwi tadi terkait sebuah kepalan atau genggaman yang mana di antara teman kita itu menggenggam sesuatu yang menurutnya berharga. Kemudian di antaranya lagi Bu Dwi berposisi membuka genggaman yang digenggam oleh Bu Eka tadi. Kira-kira mungkin ada dua persepsi. Di antaranya bisa dibuka dan bisa tidak dibuka. Next Bu. Ya betul. Bersedia membuka, tetap bertahan dengan genggaman. Nah, seperti tadi Bu Eka mencoba membuka genggamannya, mungkin tadi karena efek rayuan atau bisa jadi dari efek selain merayu, kemudian dia mengancam juga tadi dengan tidak tega karena tadi belum punya kemandirian, belum punya sesuatu yang dia harus pertahankan, sehingga dia membuka genggaman tangannya tadi. Nah, jadi bersedia membuka dan tetap bertahan dengan gangguan. Seperti yang tadi kita lihat, terbuka. Mungkin karena dia kasihan dan bisa jadi karena dirayu oleh Bu Dwi. Ayolah Bu Eka, buka Bu Eka. Ayolah Bu Eka, ternyata Bu Eka mau membuka karena rayuan tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Dwi. Sama sepertinya dengan ilusi yang diberikan oleh Choice, yaitu teori dari Dr. William Glasser, meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol, yang mana ilusi guru mengontrol murid. Pada dasar kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti halnya kita sudah membuat peraturan, sementara masih kita lihat banyak murid kita yang melanggar aturan. Itu bukan karena kita kurang tegas Bapak Ibu, tapi belum adanya kesadaran diri. Karena hal tersebut tidak akan bisa dilakukan jika anak kita tidak memiliki kesadaran. Kalaupun dia melakukan, itu dia berada pada posisi kontrolnya sebagai seorang murid
yaitu dia sebagai posisi mengizinkan dirinya untuk dikontrol, sehingga dia tetap mengikuti peraturan tapi terpaksa. Dijamin all kan Pak? Nah, kalau kita panjang lebar membahas teori tadi, mungkin dengan sedikit tadi saja saya rasa Bapak Ibu sudah memahami, karena kita di sini sudah sangat luar biasa Bapak Ibu yang ada di sekolah kita ini. Semangat dan luar biasa. Nah, lalu siapakah pemegang kontrol sesungguhnya? Setelah tadi kita mempraktekkan antara Bu Eka dengan Bu Dwi tadi dengan menggenggam sesuatu yang berharga, kira-kira siapa yang menjadi pemegang kontrol tersebut? Ibu Eka apa Bu Dwi yang meraih tadi? Pastinya Bu Eka, dia mau membuka atau tetap bertahan. Seperti anak murid kita tadi, dia mau menjalankan dengan kesadaran dirinya sendiri, atau karena tadi dia ingin memperoleh penghargaan atau ujian. Misalnya kita datang ke sekolah, nampak bapak kepala sekolah, nampak kepala sekolah nih, nanti sinilah dulu namanya. Atau juga murid, ada dia nih, ngaku dulu. Padahal setelah itu sudah. Jadi dia tidak bersifat jangka panjang, hanya bersifat jangka pendek. Sementara. Boleh untuk dua bujangan? Ya tentu. Jadi jawabannya adalah tentu saja kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Apakah saat itu kita ingin mendapatkan pujian, atau di saat itu kita ingin menanamkan nilai-nilai kebajikan. Misalnya hari ini saya ingin mendapatkan karakter bertanggung jawab sehingga saya melakukan, atau karena tadi ingin mendapat pujian. Next Bu. Nah, jadi di sini poin dari pengertian dari disiplin positif ini adalah disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar Bapak Ibu. Jadi kita menjalankan disiplin itu kita dalam proses belajar. Jadi tidak harus kita langsung menerima dampaknya Bapak Ibu. Jadi di sini kita diminta bersabar. Disiplina mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah itu tadi, nilai-nilai apa yang kita yakini sehingga kita melakukan hal tersebut. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu secara umum, dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next, Bu. Itu adalah tadi tentang disiplin positif. Kita masuk pada materi yang kedua, motivasi perilaku manusia. Nah, mari kita tanyakan ke diri kita, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Misalnya, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Atau untuk mendapat hadiah? Atau untuk mendapat uang? Pasti kita pernah berada di posisi ini. Dia jujur, dia pernah di posisi ingin mendapat senyuman dari orang lain. Kalau hadiah sepertinya belum. Nah, mungkin pujian iya. Karena sebagai manusia kita punya kebutuhan dasar. Nanti kita akan lanjut pada materi itu, yaitu kebutuhan dasar. Nah ini. Kemudian dari teori motivasi perilaku manusia yang tadi saya sampaikan terkait disiplin positif, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman
seperti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Nah, contohnya tadi, jika saya tidak piket, apa yang akan saya terima? Tentunya teguran, hukuman. Nah, itu akan bersifat eksternal. Eksternal ini adalah jangka pendek, hanya bersifat sementara. Bisa setelah kita memberikan hukuman, pastinya nanti anak tersebut akan mengulangi kembali jika tidak dia terapkan berdasarkan kesadaran diri. Kemudian apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Misalnya anak ibu ada mau maju ke depan, kalau ada yang mau, nanti ibu kasih permen, ibu kasih teh pucuk. Mau bu. Habis itu nanti dia yang nggak ada ngasih aja mau maju. Tapi dia masih dimotivasi eksternal. Tapi jika anak kita berada di motivasi internal, itu dia menghargai dirinya sendiri. Misalnya dalam berpakaian, itu kan termasuk tata tertib peraturan sekolah. Jika kalau anak kita tidak punya kesadaran ingin cantik, ingin bersih, ingin rapi, dia tidak akan peduli dengan penampilan. Tapi karena dia memiliki kesadaran, kalau saya bersih, maka saya akan mendapatkan hal-hal yang positif pada diri saya, hal kebajikan pada diri saya. Next, Bu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara, yang mana merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kita sudah dikatakan merdeka, Bapak Ibu, kalau kita bisa memerintah diri kita sendiri. Next, Bu. Yuk. Nah, jadi motivasi perilaku manusia ini, kita tanyakan dulu kita berada di posisi mana. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira pada motivasi perilaku manusia kita di posisi mana, Bapak Ibu? Maunya kita di 3 ya Bapak Ibu, kita belajar, kita berproses, karena kita hanya manusia biasa. Ya Pak Toper. Next Ibu lanjut. Materi ketiga, yaitu hukuman dan penghargaan. Akhir-akhir ini tentunya kita sering mendengar anak-anak kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hukuman. Hukuman itu sekarang sudah mulai kita arahkan ke positif. Seperti misalnya kalau dia terlambat, kita sudah mulai menerapkan konsekuensi. Kalau terlambat menyapu. Kalau dulu Bapak Ibu waktu kita sekolah dulu, kalau terlambat disuruh nyapu nggak? Enggak. Kalau dia dulu terlambat tapi nggak pernah terlambat. Lihat kawan terlambat itu disuruh push up, ya kan? Main fisik terus, disuruh keliling lapangan, disuruh jemur di depan tiang bendera. Tapi sekarang sudah tidak lagi kita terapkan hal tersebut, karena sekarang ini kita lebih menanamkan pada perilaku positif. Sedangkan yang buruk aja tidak mereka laksanakan, sedangkan yang positif aja masih mereka langgar, apalagi kita berikan yang negatif, seperti tadi menghukum dia sambil berlari, kemudian dijemur di tiang bendera dan sebagainya. Dalam pada hukuman
dan penghargaan ini yaitu dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas. Bila mana ada sesuatu pelanggaran, ternyata sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi seperti yang sudah kita jalankan. Kemudian dalam pembahasan ini akan mengenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, restitusi ini harus mulai Bapak Ibu kenal, karena saya pun tahunya sekarang semenjak saya ikut calon guru penggerak, saya baru tahu restitusi. Kalau kemarin saya tahunya anak yang melanggar aturan langsung saya hukum, karena saya tahunya kita guru itu berposisi sebagai penghukum, kalau nggak teman. Kalau teman pun kalau kita anaknya baik, ya kan? Kalau anaknya, oh ini kayaknya nggak bisa dibuat teman nih, pasti kita, nah kamu cepat nyapu dulu, nanti masuk lagi. Nah, nanti kita akan masuk ke materi restitusi. Terlalu cepat kami menyampaikan Bapak Ibu. Kalau ngantuk lanjut minum teh pucuknya ya. Nah Bapak Ibu, tadi setelah kita membahas materi tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan hukuman atau konsekuensi, kita ada beberapa pertanyaan tabel yang harus kita isi di sini. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu hukuman atau konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket sampai jam 12. Murid diminta ini bahasanya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Itu apa Bapak Ibu? Hukuman. Iyalah, kan panas kakinya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, next Bu. Nah, benar. Konsekuensi, hukuman, dan konsekuensi. Bapak Ibu sudah paham, luar biasa. Tepuk tangan. Kalau bersiap, ngantuk, tapi tak semangat. Semangat mau pulang maksudnya. Oke, next Ibu. Nah, jadi bentuk-bentuk perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu diantaranya adalah kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya sakit hati dia hari itu, kita beri dia hukuman, dampaknya pada saat itu dia mungkin sakit hati atau dia tersinggung. Sedangkan pada konsekuensi sesuatu harus terjadi, maksudnya mereka itu mencari solusi bagaimana supaya sesuatu itu harus terjadi. Misalnya kalau kamu terlambat nak, bagaimana, kamu harus apa? Ya Bu, saya. Jadi kita melibatkan mereka, kita menganggap mereka itu ada. Kita tidak hanya sebelah pihak kita sendiri yang berkuasa, tapi kita melibatkan mereka untuk mengambil keputusan. Ini salah satu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ya, hukuman itu dia tidak terencana, tiba-tiba ya Bapak Ibu ya, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu dia terencana, mungkin beberapa hari baru kita lihat hasilnya, gitu kan? Nah, dibuat guru dan murid bersama berdua. Kalau untuk hukuman itu kita hanya sendiri membuat, murid kita menjalankan, kita hanya memerintah. Ayo kamu nyapu, kamu ngepel. Dia tidak memberi kita tidak memberikan dia keleluasaan atau pilihan untuk memilih. Bu, bisa nggak Bu yang lain? Ini contoh-contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Salah satunya misalnya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Situasinya saat itu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, tapi kita memberikan kalimat-kalimat positif Bapak Ibu. Jadi bahasanya sekarang ini yang menghamba pada murid itu maksudnya ya kita memberikan kalimat-kalimat positif sebagai motivasi kepada mereka. Nah, kita masuk di poin terakhir nih Bapak Ibu. Belum restitusi. Setelah tadi kita menjumpai hukuman, permasalahan dari murid-murid kita, ada yang namanya dikenal yaitu restitusi. Restitusi ini adalah proses
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin Bapak Ibu bisa menonton video berikut ini sambil kita minum-minum dan makan snack-snack kecil. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap baru kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah,
ada video yang sudah kita tayangkan. Di situ kita posisinya tadi yang pertama sebagai apa Bapak Ibu? Masih ingat tadi? Penghukum. Kemudian yang kedua teman. Yang ketiga monitoring. Yang keempat ya, dan yang kelima terakhir tadi manajer. Kira-kira Bapak Ibu sudah melakukan yang mana? Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan semuanya. Apalagi yang poin nomor 5. Dan yang paling sering itu nomor 1. Oke Bapak Ibu, kita di sini seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu fasilitator kita, Ibu fasilitator di Sekolah Penggerak, Ibu Dini namanya Bu. Mulai dari ada pun beberapa cara yang harus kita lakukan, tapi sebelumnya kita kenali dulu ciri-ciri dari restitusi ini, yaitu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak usah lagi bahas-bahas kesalahan yang dia lakukan, tapi kita cari saja solusinya bagaimana dia untuk merubah dirinya dari kesalahan yang dia lakukan. Kemudian memperbaiki hubungan kita supaya kita tidak makin banyak musuh kita. Kalau kita selalu terapkan posisi kita sebagai penghukum, tentunya nantinya akan menjadikan murid itu sebagai musuh kita. Tapi tidak, harusnya murid itu adalah murid yang harus kita tuntun sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian tawaran, bukan paksaan, tawaran seperti tadi. Terus kamu maunya bagaimana? Ya Bu, saya akan coba datang pagi dengan menggunakan alarm, yaitu alarmnya kakak atau ibu saya katanya. Berarti kita melibatkan antara 2 orang, jadi tidak hanya kita sendiri. Mungkin itu Bapak Ibu nanti bisa tambahkan membaca materinya untuk lebih jelasnya. Next Bu. Materi keempat yaitu keyakinan. Keyakinan kelas itu kenapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan saja gitu ya. Next. Jadi keyakinan kelas itu ternyata lebih besar daripada peraturan kelas. Sekarang ini kan Bapak Ibu sudah membuat peraturan kelas di dalam kelas masing-masing, itu sudah kita buat bersama sebelum kita ada CGP Bapak Ibu ya, kita sudah punya peraturan kelas. Namun peraturan itu masih dalam bentuk paksaan, hanya terpampang saja di dinding tapi tidak dilaksanakan. Nah ternyata keyakinan kelas itu lebih besar daripada peraturan kelas. Ini ada rumus Y, mungkin tidak cukup waktu kalau dijelaskan. Nah, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Tersirat di dalam hati, tersurat dengan bentuk poster, kemudian juga tempelan-tempelan yang di dinding, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas sekolah dengan cara membuat kesepakatan atau guru dengan murid. Nah, prosedur kita melakukan keyakinan kelas, pastinya sebelum Bapak Ibu waktu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, apa yang Bapak Ibu pertama lakukan? Pastinya Bapak Ibu mengidentifikasi hal-hal apa yang ada di dalam kelas Ibu tersebut untuk kita lakukan perubahan. Misalnya, dalam kelas sekarang kita jumpai anak tidak piket, berarti kan nanti melaksanakan piket, mungkin seperti itu. Kemudian datangnya terlambat, itu yang sering kita jumpai. Kemudian kita buat secara tersirat dan tersurat tadi, datang tepat waktu, kira-kira seperti itu. Next. Nah ini contoh keyakinan kelas yang mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang sudah
sudah buat, mungkin bisa lebih luaskan lagi kesepakatan kelasnya dalam bentuk menanamkan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Misal tadi kalau di kelas sudah buat tidak datang terlambat, nanti datang tepat waktu. Nilai kebajikan yang ditanam di situ adalah nilai kebajikan itu ada mandiri, kemudian juga ada kepedulian. Misalnya kalau dia piket sesuai jadwalnya atau melaksanakan piket tepat waktu, berarti nilai kebajikannya dia peduli lingkungan. Kita sudah punya keyakinan kelas semua ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah ini contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah itu kira-kira keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kesepakatan. Dilarang mengganggu orang lain, dilarang. Peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Bergantian atau menunggu giliran. Peraturan. Bergantian atau menunggu itu keyakinan. Ya, karena tidak perlu disuruh, dia harus mandi. Gunakan masker itu peraturan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu peraturan. Misalnya jangan masuk kalau tidak ganti baju olahraganya. Sering itu kan Pak Tarsin kadang ngomel kalau tidak ganti. Jangan masuk kalau belum ganti baju olahraganya. Tadi peraturan dan keyakinan. Tapi di sini nilai kebajikannya ini dia. Tanggung jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain, misalnya tidak membuli itu menghargai orang lain juga. Hadir lebih awal berarti menghormati. Materi kelima, yang sampai berapa nih beliau? Ini yang kelima Pak, yang kelima berarti ada yang ke-67. Materi kelima, kebutuhan dasar manusia. Kalau ya pas waktu mempelajari ini ya paling suka materi ini Pak, kebutuhan dasar manusia. Ternyata ya baru tahu kalau kebutuhan dasar kita tuh seperti ini. Mungkin ringkas saja penjelasannya, Bapak Ibu nanti bisa cari materi penjelasannya lebih jelas. Yang jelas, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ini dia Bapak Ibu kebutuhan manusia yang harus kita pahami. Ini dari tadi malam kayaknya seru juga hidupnya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Pastinya kita bertahan hidup, makan, kebutuhan yang lainnya. Kemudian kasih sayang dan cinta atau rasa diterima. Kemudian kebutuhan kita sebagai penguasa atau penguasaan, dan kebutuhan kita untuk kebebasan, dan juga kebutuhan kita sebagai manusia untuk kesenangan. Salah satunya next, bertahan hidup. Kita memiliki makanan, pakaian, tempat tinggal. Kasih sayang, kita merasa diterima di sekolah ini. Kita merasa dibutuhkan. Seperti misalnya Ibu Mila baru datang ya kan Bu, apa yang Ibu rasakan Bu? Mudah-mudahan Bu Mila betah ya. Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Itu adalah rasa kasih sayang yang kita terima dan rasa kasih sayang yang kita berikan. Jadi tidak hanya kita menerima, tapi kita juga memberikan. Kemudian penguasaan. Penguasaan memiliki keterampilan, mungkin bisa jadi. Kebebasan di sini mandiri, kita boleh memilih mau ikut atau tidak, terserah. Aku sekarang mau ikut, itu bebas, kebebasan kita, karena kita yang menjalani. Memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Kemudian kesenangan akan diri kita, hal-hal yang kita lakukan seperti bermain, kita ceria, kemudian kita semangat, antusias mengikuti, dan juga kita tertawa itu senang. Tadi
kebutuhan dasar kita ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya menyadari kebutuhan dasar Bapak Ibu, kira-kira yang mana yang ingin dipenuhi? Apakah kasih sayang? Iya Bu. Kasih sayang, ulang dulu. Betul. Lanjut pada materi ke-6, posisi kontrol. Nah tadi kita sudah lihat video. Mungkin kita merasa tadi yang membentak tadi adalah kita. Oh itu tadi saya itu. Oh itu saya. Nah itulah kita penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, gitu Bapak Ibu. Kita berada di mana? Next. Sudah kita lihat contoh videonya. Bapak Ibu guru hebat, silakan tulis, tapi tidak perlu kita tulis. Posisi kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu jalankan? Seharusnya posisi yang ideal itu adalah kita sebagai manajer, yang mana posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada dirinya sendiri atau pada diri murid. Ini dia salah satu contoh jika kita menjadi seorang penghukum, posisi kontrol kita pasti mengucapkannya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu pembuat rasa bersalah. Kalau kita penghukum, kamu ini tidak pernah benar. Kamu ini nggak pernah dengerin ibu. Selalu aja kerjakan apa yang ibu ibu ingatkan. Nah kalau kita jadi teman, ayolah lakukan dulu. Nanti ibu bantu. Biar ibu buatkan, biar ibu cek dulu absennya. Mungkin masih seperti itu berbicaranya. Kemudian untuk pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, berarti dia mengetes dulu apakah yang dia berikan itu dilakukan. Itu mantau, hasilnya juga tidak langsung. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer, kita melibatkannya. Bagaimana? Apa solusinya? Kamu maunya gimana? Apa yang kamu mau? Kamu selalu yang paling Jadi ke-7 yang terakhir ini udah selesai Pak. Kita tutup Pak. Udah habis. Atau saya cuma bilang aja segitiga restitusi. Ini yang terakhir Pak. Minimal nanti kita bisa menerapkan bersama karena dia juga lagi belajar. Kalau nanti kita lupa kita saling mengingatkan. Bu ya itu masih salah. Seperti ini Bu ya yang di YouTube kayak gini. Nah ini segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, itu kita panggil dulu muridnya. Seperti di sini teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian untuk poin kedua, semua perilaku memiliki alasan. Misalnya gini, kalau kita berada di Bu, saya cuma melakukan yang poin 2 Bu, validasi tindakan yang salah.
manusia tidak apa-apa karena manusia melakukan kesalahan. Tapi kita harus memperbaiki agar kesalahan itu tidak terulang lagi. Mungkin seperti itu. Jadi kita dukung dulu dia, yang kamu lakukan itu benar, tapi kita lihat dulu berada di posisi kondisi seperti apa. Kalau dia mencuri, Bapak Ibu, kita katakan juga yang kamu lakukan itu benar. Nah, Bapak Ibu, nah jadi hilang mungkin kekilafan sebagai manusia itu biasa, tapi kita harus memperbaiki bagaimana nanti bisa jadi dengan cara dia mengakui kesalahannya, meminta maaf dan bertanggung jawab. Jika dia mencuri, berarti dia harus bertanggung jawab. Bagaimana konsekuensi jika anak mencuri itu apa? Tetap kita akan tegakkan peraturan. Ya, saling kaitan. Alhamdulillah. Sedikit mungkin untuk menstabilkan identitas, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu dulu juga buat salah, nah itu boleh kalau di poin yang pertama menstabilkan identitas supaya dia bisa mengakui kesalahannya. Tapi kalau kita langsung bilang, kamu ini kenapa kamu melakukan itu, kenapa? Jadi dia udah merasa dihantui sehingga dia jangankan jujur. Diajak ngomong aja nggak mau ya Bu Ira. Mungkin Bu Ira tahu nih. Guru favorit. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas, next Bu, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan yang memenuhi kebutuhan dasar. Misalnya, padahal kamu itu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini yang lebih baik Bapak Ibu, bukan yang lebih buruk. Udah ngantuk. Kita puji dulu, kamu sebenarnya bisa nak, kamu tuh sebenarnya bisa nggak terlambat, tapi kamu mau nggak merubahnya? Next Bu, jadi sama tadi yang poin validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah yang ketiga. Next Bu, nah ini dia, menanyakan keyakinan. Jika anak ibu sudah lakukan pilihan tersebut, maka apa yang kamu lakukan? Usaha Bu akan datang tepat waktu dengan tadi menerapkan meminta bantu ibu dan kakak sebagai anak-anak. Jadi dia mencari solusi. Dan apa nilai yang kita percaya dari keyakinan yang dia berikan tadi? Misalnya keyakinan kelas supaya dia tidak terlambat lagi. Berarti dia sudah menanamkan nilai kebajikan, mandiri, kemudian juga menghargai orang lain dan dirinya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Next, kesimpulan. Next, sudah mulai ke akhir-akhirnya. Next. Anak kesayangannya Bu Dwi. Next. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya pada hari ini sudah membersamai dan mau mendengarkan kegiatan destinasi terkait budaya positif. Semoga Bapak Ibu diberikan selalu kesehatan dan kemudahan. Juga tetap semangat. Semoga kita bisa bersama-sama lebih baik ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Akus untuk Bu Nursatyani. Di mana beberapa materi sudah disampaikannya, mulai daripada motivasi, yang pada dasarnya motivasi intrinsiklah yang kita butuhkan untuk melaksanakan cita-cita ini. Ya, jadi mulailah merdeka kita dengan M, mulailah dari diri kita sendiri agar kita bisa melakukan A-nya yang terakhir adalah aksi nyata untuk tugas kita masing-masing.